Pada hari ini kami dari Satgas Pornografi Anak yang online yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dan Direktorat Siber Polda, karena saat ini ada 8 Polda, kemudian didukung Subdit Siber jajaran kewilayahan telah melakukan pengungkapan kasus pornografi online anak yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan November 2024, yaitu sebanyak 47 kasus dengan 58 tersangka, serta telah mengajukan blokir situs atau web pornografi online sebanyak 15.659 situs atau web, dan telah melakukan giat preventif atau himbauan sebanyak 589 link kepada masyarakat. Itu yang sudah dilakukan oleh Satgas Pornografi Online Anak yang gabungan dari Direktorat Siber sampai dengan Direktorat Siber jajaran Polda dan Subdit jajaran yang saat ini belum ada direkturnya. Rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan kali ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber, yaitu ada dua kasus hasil pengungkapan terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak dalam bentuk penyebaran konten video pornografi secara online tentunya, karena Direktorat Siber yang menindaklanjuti. Ini terdiri dari 3 laporan polisi. Pada tanggal 20 Oktober 2024 kami telah berhasil mengungkap tindak pidana penyebaran konten video porno melalui website bokep.cfd dan 26 domain lainnya dengan status masih aktif. Tersangka diamankan di rumah tersangka di Desa Makarsari, Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian tersangka bekerja sehari-hari sebagai tenaga honorer di desa yang bertugas menjadi admin dan sekaligus mengelola website milik desa. Bahwa website pornografi yang dikelola oleh tersangka dengan link bokep.cfd dan 26 domain lainnya merupakan situs penyebaran video pornografi online yang dengan kategori dewasa dan anak-anak yang dikelola oleh tersangka sejak tahun 2015. Adapun modus operandi dari tersangka yaitu mulai dari mencari konten video porno, kemudian membuat website dan mengunggah serta mengelola website secara mandiri. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, diperoleh informasi dari barang bukti laptop milik tersangka yang berisi catatan domain pornografi yang diduga sebelumnya pernah dibuat dan dikelola oleh tersangka sebanyak 585 website pornografi kategori dewasa dan anak. Dari pengungkapan tersebut, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial OS alias Anef Cinta. Pada saat dilakukan penangkapan, diketahui website pornografi yang masih aktif dan dikelola oleh tersangka sebanyak 27 website pornografi dengan kategori dewasa dan anak. Diketahui bahwa tersangka mulai membuat website pornografi sejak 2015 dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah dari AdSense, yaitu pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs yang dikenal sebagai sistem pay per click, ya, atau bayarnya per klik. Barang bukti yang ada di hadapan kita semua yang berhasil diamankan antara lain sebanyak 4 unit HP,
kemudian 1 unit CPU, 1 unit laptop, 2 buah hard disk eksternal, dan 2 buah flash disk, serta 3 akun email yang kita lakukan penyitaan. Dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik tersangka, diperoleh fakta bahwa tersangka menyimpan video pornografi ini sebanyak 123 file video pada handphone tersangka, yaitu 3.064 file video pada laptop tersangka. Jadi total secara keseluruhan ada 1.058 file video. Tersangka WS dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian kita terapkan juga pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Nah, tentunya dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda paling banyak 6 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi selain pengungkapan kasus pembuatan website pornografi yang kami gelar baru saja, pada hari ini juga kami sampaikan bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber pada tanggal 3 Oktober 2024 telah berhasil mengungkap tindak pidana pornografi anak secara online dengan modus yang berbeda dengan yang tadi, tentunya melalui media sosial Telegram dengan nama grup Meguru Sensei dan Acil Sunda. Adapun untuk masuk bergabung menjadi member atau subscribe ke dalam grup tersebut, tersangka mematok harga antara 50.000 sampai dengan 300.000. Perlu diketahui bahwa saat ini member di grup Telegram Meguru Sensei ini berjumlah 2.701 member, sedangkan di Acil Sunda berjumlah 2.222 dan berisi 146 video yang diantaranya berisi adegan asusila dengan anak di bawah umur dan adegan susila sesama jenis, sesama pria yang dibuat dan diperankan oleh tersangka atau yang ada di belakang kami. Mana tersangkanya dikeluarkan saja. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penyidik di Tipid Cyber telah melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang bisa ditampilkan dengan inisial MS dan S alias Acil Sunda, serta 1 orang anak yang berkonflik dengan hukum dengan inisial SHP dan masing-masing berperan sebagai berikut. Pertama, tersangka inisial MS berumur 26 tahun pada tanggal 3 Oktober 2024 tersangka dilakukan penangkapan di Jetis, Kecamatan Grogol, Kota Sukoharjo, Jawa Tengah, di mana tersangka adalah selaku penjual konten video porno yang berisikan adegan asusila anak di bawah umur melalui media sosial Telegram. Modus tersangka adalah dengan cara mencari dan mendownload konten-konten video tersebut dari berbagai sumber di internet dan media sosial, kemudian menjualnya kembali melalui media sosial grup Telegram yang dibuatnya dengan nama VIP Meguru Sensei. Tadi kami sampaikan bahwa tersangka ini mematok harga mulai dari 50 sampai dengan 250.000 untuk masuk ke member VIP. Kedua, tersangka inisial S alias Acil Sunda, usia 24 tahun, ini 7 Oktober 2024, tersangka dilakukan penangkapan di Kampung Babakan, Kecamatan Mancang, Kota Serang, Banten, di mana tersangka adalah selaku orang yang mengeksploitasi anak dengan cara membuat, pemeran, dan menjual konten video asusila anak di bawah umur. Tersangka juga yang mencari talent serta beradegan asusila dengan anak di bawah umur dan merekamnya menjadi sebuah konten video asusila.
lalu disebarkan melalui media sosial, grup Telegram yang dibuatnya dengan nama Acil Sunda. Nah, tersangka mematok harga 300.000 untuk masuk kepada member, kemudian juga tersangka yang menawarkan dan menjanjikan akan memberikan 1 buah handphone. Ya, namun pada kenyataannya korban anak di bawah umur hanya diberikan uang sebesar 200.000. Ketiga, anak yang berkonflik dengan hukum, ini saudara ABH, inisialnya SHP, usianya 16 tahun. ABH yang berdomisili di daerah Hutan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, di mana ABH berperan mencari talent anak di bawah umur di lingkungan pertemanan sebayanya untuk ditawarkan membuat konten video asusila bersama dengan tersangka inisial S alias Acil Sunda, dengan dijanjikan akan mendapatkan bagian dari hasil video yang dijual. Dalam kasus ini penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 4 unit handphone, 2 unit kartu ATM, 5 buah SIM card, kemudian 2 akun channel Telegram dan 3 akun email, kemudian 1 kaos warna merah, 1 celana pendek, 1 lembar akta, 1 lembar akta kelahiran anak, 2 lembar kartu identitas pajak. Terhadap para tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1, junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman 20 tahun penjara. Saat ini korban anak sudah dititipkan di rumah aman UPT P3A Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan asesmen, pendampingan psikologis dan pendampingan